Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiru Puja Ananda, NPM 1911060425. Di sini akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, mata pelajaran pendidikan lingkungan. Kemudian jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu pertama polusi udara, kedua polusi air, ketiga polusi tanah, keempat polusi suara, dan polusi cahaya. Polusi udara itu pencemaran yang terjadi di udara dan umumnya berbentuk gas atau partikel seperti karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, dan lainnya. Di air itu pencemaran yang terjadi lingkungan air seperti limbah cair, pestisida, dan lainnya. Polusi tanah itu pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah seperti sampah rumah tangga ataupun limbah pabrik. Polusi suara yaitu pencemaran yang terjadi dalam bentuk gelombang suara seperti suara bising karena mesin kendaraan, suara mesin pabrik. Polusi cahaya yaitu pencemaran akibat ulah manusia, biasanya berupa cahaya dengan intensitas yang besar seperti lampu-lampu kota, cahaya papan iklan, dan lain sebagainya. Penanggulangan pencemaran lingkungan yaitu ada 3 cara: secara administratif, secara teknologi, secara edukatif. Secara administratif, penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Seperti pabrik tidak boleh menghasilkan produk barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya pabrik pembuat lemari es, AC, dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC. Secara teknologi, penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Secara edukatif, penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non formal dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.